Kita mencermati dalam mendekati Agustus ini, terutama menjelang hari kemerdekaan kita, bahwa banyak sekali konten-konten hoax yang diproduksi untuk melakukan provokasi-provokasi terhadap kondisi yang baik saat ini. Teman-teman harus melihat videonya, jadi ada yang betul-betul hoax, artinya kejadiannya tidak ada, kemudian ditayangkan. Ada yang namanya hoax gabungan begitu. Jadi gambarnya ada tapi tidak sesuai konteks waktu, gambar lambah kemudian ditayangkan. Ada lagi bentuk hoax yang menggabungkan bahkan kejadian di negara lain, kemudian seolah-olah ada di Indonesia. Karena itu justru Komdigi menginginkan bahwa teman-teman media silahkan meliput dan juga memberitakan yang benar dengan cepat, agar justru tidak memberi ruang kepada disinformasi yang masuk. Dan kami betul-betul memohon kepada mereka yang ingin mengganggu atau memprovokasi. Kasihan masyarakat. Jadi selama sekali lagi informasinya benar, silakan. Tapi jangan menyebarkan informasi palsu dengan keinginan untuk membuat ketakutan-ketakutan di tengah masyarakat dengan menggunakan sekali lagi data-data yang tidak benar. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, itu melalui Dirres Siber termasuk Reskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Ini berkat kerjasama Polda Metro Jaya dengan Kodam Jaya. Jadi menciptakan rasa aman itu bukan menjadi tanggung jawab satu institusi, tapi berbagai institusi, termasuk dari masyarakat. Kapolda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim preventive strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur. Jadi langkah-langkah mitigasi juga sudah dilakukan. Begitu juga tadi dilakukan upaya-upaya peningkatan patroli, baik itu skala kecil, sedang maupun besar, di wilayah-wilayah penyangga, misalnya wilayah Bekasi, Depok dengan Jawa Barat, wilayah Tangerang dengan wilayah Banten. Ini terus dilakukan. Terkait tentang penyelidikan saudara S. Terkait tentang penyelidikan saudara S, Polda Metro Jaya mengetahui itu dari informasi yang beredar di media TV, media online, dan media sosial. Kami memahami bagaimana pertanyaan masyarakat secara umum tentang kondisi meninggalnya saudara S, sehingga kejadian itu diketahui sekitar hari Kamis 23 Juli, dibawa saudara almarhum S dibawa menggunakan ambulan dari klinik modern menuju Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring sekira pukul 9.10. Adapun beberapa rangkaian penyelidikan yang saat ini masih ataupun sedang dilakukan sampai dengan jenazah itu dikirim ke satu wilayah di Jawa Tengah. Mulai hari Senin 27 Juli, penyelidik gabungan dari tim Ditreskrim dan Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslapor Barreskrim Polri melakukan olah tempat kejadian peristiwa, olah TKP.
juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi, mengambil beberapa barang bukti, mengolah untuk diolah barang bukti, dan dilakukan pendalaman. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan, yaitu saudara AZ, pengemudi ambulan yang membawa jenazah menuju Banyumas. Yang kedua adalah MOP, pengemudi ambulan tujuan Banyumas, yang ini serta seorang bernama M di Rumah Sakit Muhammadiyah membantu memindahkan jenazah untuk di ruang pemandian menuju ambulan. Saudara MZ serta S ini merupakan manajer tentang pemilik ambulan yang mengantar jenazah ke Banyumas. Saudara MA, pihak yang mengenal almarhum dan melihat saksi terakhir kali, yaitu Rabu 22 Juli 2026 sekira pukul 20.00 di depan klinik modern. AAS, pengemudi ambulan, serta saat ini penyelidik juga akan melakukan undangan klarifikasi kepada dokter yang memeriksa kondisi dan yang menyatakan bahwa saudara S, almarhum S, sudah meninggal dunia. Jadi saat ini masih dilakukan serangkaian penyelidikan. Kami akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Kami pada dasarnya Polda Metro Jaya menyampaikan rasa belasungkawa atas peristiwa yang terjadi. Semoga keluarga Bapak almarhum S dapat sabar dan menerima kekuatan. Itu ya, terjawab. Selanjutnya tentang rilis buzzer dan ijazah palsu, kami silakan Pak Direktur. Baik, rekan-rekan sekalian, tadi yang pertama yang dipertanyakan perkembangan sehubungan dengan penyidikan buzzer yang dibayar. Kami masih terus melakukan upaya pengembangan maupun tracing terhadap akun-akun yang sifatnya provokatif, kemudian akun-akun yang sifatnya menyerang kehormatan. Namun tadi sesuai dengan pertanyaan, karena isi pertanyaannya adalah substansi daripada proses penyidikan, kami tidak bisa sampaikan di sini. Namun demikian, kami pastikan bahwa rangkaian penyidikan yang kami lakukan saat ini, kami banyak menemukan akun-akun yang digunakan untuk melakukan upaya-upaya provokatif, destruktif, dan menyerang kehormatan. Yang itu tentunya menjadi satu peristiwa pidana, dan kami akan lakukan penegakan hukum dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Kemudian kami juga memberikan perlindungan kehormatan bagi seluruh masyarakat sebagai bentuk kehadiran negara bagi warga negaranya. Dan tentunya tindakan penegakan hukum yang dilakukan adalah semata-mata untuk membangun ruang digital yang lebih beradab dan beretika. Kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, tadi dipertanyakan sehubungan dengan hasil persidangan dari terdakwa Dr. Tifa. Dengan adanya putusan pengadilan Jakarta Timur kemarin, dan kami sudah mengkonfirmasi, kami terus berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum maupun Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bahwa Jaksa Penuntut Umum sudah melimpahkan kembali dakwaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga kita berharap semuanya bahwa ini akan segera memperoleh kepastian hukum melalui satu proses penegakan hukum yang berkeadilan. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.
Subscribe, share, like, and comment.